Oke, kembali lagi bersama dengan saya Hendra Terapi Solusinya. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang 7 cara terhindar dari virus corona ya. Saya akan mengupload malam ini berhubung besok saya belum tentu ada waktu ya. Jadi saya akan mengupload info ini malam ini juga ya. Oke. 7 cara kita terhindar dari virus corona ini saya ada catat ya. Saya ada catat supaya saya tidak lupa. Pertama itu kita jangan bersentuhan ya. Jangan bersentuhan atau kontak secara langsung ya. Kenapa? Karena seperti ini misalnya, seperti berjabat tangan atau kita bersentuhan seperti ini ya, seperti itu. Nah itu kalau bisa hindari ya pada saat pandemi seperti ini ya. Nah karena di kulit kita ini ada pori-pori ya, ada pori-pori yang jikalau virus itu ada di tangan seseorang menyentuh ke kulit kita gitu ya. Nah kan dianjurkan jangan berjabat tangan seperti itu ya. Nah, seperti ini boleh gitu ya kan. Nah kalau itu pun kalau bisa hindari ya seperti itu, karena virus itu bisa masuk ke pori-pori kulit kita gitu ya. Yang kedua, memakai masker ya, memakai masker fungsinya untuk apa ya? Pada saat ini maaf ya, pada saat ini saya tidak memakai masker karena di sekeliling saya sekarang ini lagi sendiri dan di sekeliling saya tidak ada orang ya gitu ya. Nah jadi kalau ada orang saya akan memakai masker. Nah, memakai masker, pemerintah menggalakkan memakai masker, tujuannya untuk apa gitu ya. Nah, tujuannya untuk kita terhindar virus ini gitu. Virus ini masuk ke mulut ya, mulut maupun hidung kita. Nah, karena sewaktu kita sekarang ini virus ini kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu seseorang itu terkena virus atau enggak gitu ya. Nah, jadi waktu dia ngomong yang notabene dia berpergian keluar negeri, mungkin sering keluar negeri ya, virus itu sebenarnya sudah melekat pada dia, tapi dia tidak tahu karena mungkin virus itu belum kelihatan ya, belum bekerja gitu, karena antibodinya menahan virus itu. Tapi setelah dia nanti lemah gitu, dia akan memberikan dampak yang jelas pada tubuhnya. Dan sewaktu bersentuhan dengan seseorang yang pada saat itu dia tidak tahu dia terinfeksi COVID, maka lawan bicaranya ataupun dia bisa menularkan COVID itu kepada lawan bicaranya ataupun ke sekeliling dia gitu, karena dia tidak memakai masker gitu. Jadi untuk itu pemerintah menggalakkan sekali supaya kita memakai masker untuk menghentikan penyebaran virus corona ini ya. Oke, yang ketiga itu kita memakai topi. Nah ini jarang sekali publik tahu ya memakai topi ini. Kenapa? Karena mungkin tidak ada yang tahu info ini. Jadi saya akan memberikan penjelasan kenapa kita harus memakai topi pada saat pandemi seperti ini. Karena virus ini penularannya bisa melalui partikel zat di udara gitu ya. Sehingga jikalau virus itu menempel di rambut kita dan kita tidak sengaja ini, seperti saya ini memegang rambut saya ini, dan saya
saya tiba-tiba hidung saya gatal nih ya gitu, mulut saya ya kadang saya kan dekat dong gitu ya, dekat dengan mulut saya gini seperti ini. Nah, virus itu bisa masuk gitu ke pernafasan kita, ke mulut kita ya, seperti itu. Jadi kita sudah jelas gitu kalau misalnya di rambut kita ada terdapat virus itu, pasti kita kena terinfeksi ya, terinfeksi virus itu karena kita sudah kita sudah memegang hidung kita dan virus itu bisa masuk melewati hidung kita dan mulut kita gitu. Oke. Yang keempat itu selalu mencuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun anti kuman ya. Ya, misalnya kita kan nggak tahu nih, kita keluar rumah gitu ya, keluar rumah kita tidak sengaja entah memegang sesuatu yang penderita COVID sudah menularkan lewat dari lidahnya gitu, air percikan ludahnya gitu ya, waktu dia ngomong, pas kebetulan juga dia nggak pakai masker gitu, seperti itu. Jadi kita sempat memegang seperti itu, akhirnya kita bisa terinfeksi kalau kita tidak mencuci tangan gitu. Nah, jadi kita harus rajin-rajinnya mencuci tangan dengan hand sanitizer ataupun sabun. Misalnya kita kan sabun kan mesti kita ke kamar mandi dulu ya, tapi jadi kalau misalnya di luaran gitu nggak ada sabun ya, kita pakai hand sanitizer ya untuk menghilangkan mencuci tangan kita ya, untuk menghilangkan virus itu. Nah, yang kelima itu hindari kerumunan ya. Nah, sekarang ini kita banyak kita dengar virus corona ini semakin penyebarannya semakin luas ya, karena kita lihatnya di berita dengan kerumunan yang sekarang lagi viral yang di Jawa sana ya. Nah, jadi sebenarnya dengan kita menghindari kerumunan 90% ya, 90% itu kita terhindar dari virus ini gitu ya. Nah, itu ya. Jadi karena kita nggak tahu itu ya, karena virus ini ya, yang kelihatan sehat dia bisa menularkan virus ini kepada kita gitu. Jadi kita lebih bagus ya menghindari kerumunan gitu ya. Dan poin keenam adalah kita sewaktu berkomunikasi dengan seseorang gitu, minimal kita harus jaga jarak kurang lebih 1,5 meter ya, jarak amannya, karena kita yang jelas sekarang ini kita harus berhati-hati dan waspada. Kenapa? Karena virus ini dia bisa berevolusi gitu, dia bisa semakin kuat gitu. Jadi kalau kita pas lemah tubuh kita gitu, biarpun kadang teman kita pakai masker dengan catatan ini virus kan dia terdapat di sekeliling kita, karena tadi ada dijelaskan dia dia bisa penularannya melalui partikel zat di udara gitu, seperti itu ya. Di sekeliling kita, di tempat saya seperti ini, kalau misalnya kalau kita tidak berhati-hati dan waspada, di sekeliling kita seperti ini pun ya, itu virus itu ada gitu. Tapi ya ini kan saya sering menyemprot ekoenzim yang mama saya buat untuk menghilangkan segala kuman-kuman ya, itu saya pergunakan ya. Jadi nanti saya akan bahas sedikit ya tentang ekoenzim ini. Nah, jadi kita harus jaga jarak supaya kita aman ya dalam berhubungan dengan seseorang. Kita harus jaga jarak ya. Oke. Yang ketujuh, poin ini juga nggak kalah pentingnya ya, dan mungkin ini jarang juga diketahui oleh publik ya. Nah,
selama pandemi COVID-19 ini sebaiknya seluruh pakaian kita, kain kita itu kita rendami dengan air panas gitu. Untuk apa? Untuk kuman itu tidak melekat gitu, tidak melekat pada baju kita, celana kita, ataupun terkadang kain-kain tempat tidur kita ya, seperti itu ya. Spray kain bantal gitu ya, sarung bantal seperti itu, yang kadang mungkin saudara kita datang, dia pakai, kita nggak tahu kan, dia mungkin ada terinfeksi gitu, kita nggak tahu. Jadi sebaiknya itu kita rendam gitu dengan air panas. Nah, sewaktu kita berpergian seperti mungkin kita belanja gitu ya, belanja keperluan sehari-hari. Nah, sewaktu pulang itu sebaiknya baju kain kita ya, baju kita itu kita rendam ya, kita rendam dengan air panas sehingga virus dan kuman-kuman itu tidak melekat gitu di kain kita. Nah, nah ini 7 poin ya, 7 poin cara terhindar dari virus corona. Mungkin ada lagi sih cara-cara yang mungkin yang terbaik yang bisa mungkin teman-teman punya ya, tapi inilah yang bisa saya sharingkan gitu ya. Saya sharingkan kepada kita semua. Jadi semoga sharing ini bermanfaat, video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Ini aja video dari saya, dan saya memohon dukungan dari teman-teman untuk mendukung channel saya, karena tanpa dukungan kalian channel saya ini tidak berarti apa-apa. Dan subscribe itu gratis ya, dan juga saya akan membuat banyak video tentang terapi ya kan. Untuk mendukung channel ini saya mohon bantuan teman-teman gitu ya. Nah, dan juga mungkin ada keluhan sakit penyakit gitu ya, mungkin Anda tidak punya dana, ataupun sekarang ini susah untuk pergi ke rumah sakit gitu ya, karena mungkin di rumah sakit pun sekarang ini kita lihat banyak yang melayani pasien yang terkena yang terkena infeksi virus corona ini ya. Jadi mungkin Anda takut pergi, Anda mau cari cara untuk membuat tubuh Anda sehat, Anda bingung, Anda boleh ikuti channel saya secara gratis. Tinggal Anda klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga supaya Anda juga mendapat info dari saya, dan ini gratis lah, ini gratis. Nah, ini aja video dari saya. Salam sehat, salam Hendra Tapi Solution.